Minangkabau sebagai ikon di Sumatera Barat sangat kaya akan budaya dan juga warisan lokal. Di tengah gempuran budaya asing yang terus masuk, etnis Minangkabau sampai saat ini ternyata masih menjunjung tinggi kearifan lokal. Mereka masih menjalankan berbagai tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun, seperti tari tradisional, permainan tradisional, adat istiadat, dan sebagainya. Ya, kita sebagai generasi muda harus mempertahankan dan juga menjaga budaya kita agar tidak lekang oleh perkembangan zaman. Baiklah, di sini kelompok 6 akan menjelaskan warisan permainan nagari yang ada di Minangkabau. Selamat menonton. Yang pertama terdapat permainan tradisional Nagari Minang, yaitu pacuan itik. Pacu itik atau balapan itik adalah salah satu tradisi sekaligus olahraga tradisional di Minangkabau. Pacu itik ini adalah tradisi lomba itik terbang di Payakumbuh. Pacu itik ini adalah tradisi budaya Minang, khususnya di daerah Payakumbuh, di mana orang-orang luar Sumatera Barat belum begitu mengenalnya, dikarenakan orang-orang hanya tahu itik digunakan untuk berternak dan diperjualbelikan untuk dikonsumsi. Dalam tradisi pacu itik terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di mana itik yang akan diikutsertakan dalam tradisi pacu itik ini diberikan suatu jenis tumbuhan yang bernama padi kering. Tradisi pacu itik ini dimulai sejak tahun 1926, di mana saat itu para petani aur kuning menghalau itik yang memakan tanaman padi mereka. Ketika mereka menghalaunya, itik-itik tersebut terbang ke sawah yang rendah. Itik-itik yang terbang ini menjadi suatu hiburan tersendiri bagi petani di situ, sehingga muncullah ide untuk diadakannya tradisi lomba pacu itik terbang. Itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 1-2 km. Selanjutnya, terdapat permainan anak nagari Minangkabau pacuan kuda. Pacuan kuda di Minangkabau adalah sebuah tradisi yang sudah ada sebelum pemerintahan kolonial masuk di Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan kegiatan pacuan kuda dilakukan oleh raja-raja di Minangkabau untuk mencari menantu pada masa pemerintahan di Pagaruyo. Tradisi ini menjadi suatu ajang untuk menunjukkan kekuasaan, kekayaan, serta kedudukan oleh para elit di Minangkabau. Hingga saat ini, permainan pacuan kuda masih dilakukan oleh generasi penerusnya. Hampir setiap event pacuan kuda digelar seperti di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Pariaman, Solo, Padang Panjang, dan juga Padang. Di Minangkabau, seorang datuk akan menunjukkan jati dirinya begitu pacuan kuda dimulai. Masyarakat Minangkabau, khususnya yang hidup pada masa pemerintahan kolonial hingga tahun 80-an, tentu sangat mengenal dan menggemari tradisi pacuan kuda ini. Dan bisa dipastikan semua masyarakat Minangkabau yang hidup pada masa itu sangat menantikan pelaksanaan hiburan rakyat yang mana masyarakat dunia mengenalnya sebagai istilah olahraganya para raja-raja. Arena tempat pacuan kuda dinamakan dengan gelanggangan. Panjang gelanggangan pada umumnya adalah 800 meter diukur dari bagian paling dalam lintasan. Letak grafis finish pada bagian tengah gelanggangan, sedangkan garis start bisa berubah-ubah sesuai dengan jarak yang ditempuh. Selain pacuan itik dan pacuan kuda, terdapat juga pacuan jawi atau pacuan kerbau di Sumatera Barat. Pacu kerbau merupakan permainan yang sifatnya menghibur dan juga menyampaikan nilai-nilai.
Anak nagari selepas panen padi berupa memacu sepasang sapi di sawah yang berair dan juga berlumpur di Kabupaten Tanah Datar. Pacu berarti lomba, kecepatan, dan kerbau maksudnya adalah sapi lembu. Di Sumatera Barat, kerbau biasanya disebut dengan kabau. Sepasang kerbau yang telah dipasungkan bingkai bajak dipacu oleh seorang joki dengan berpijak di kerbau ujung bingkai bajak tersebut sambil memegang kedua ekor kerbau. Penilaian kerbau yang bagus dan bernilai tinggi adalah sapi yang mampu berlari lurus dengan cepat dan beriringan, ditandai dengan besarnya lumpur yang berterbangan. Sebagai suatu pemeran kegiatan pacu kerbau, bersifat menghibur dan menyampaikan nilai-nilai. Dalam hal ini, nilai yang ingin disampaikan adalah lurus. Filosofi yang berkembang, kerbau saja bisa berjalan lurus apalagi manusia. Dan manusia yang bisa berjalan lurus akan tingginya lebih dihargai. Kegiatan pacu kerbau sudah menjadi tradisi masyarakat semenjak ratusan tahun yang lalu. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pelaksanaan pacu kerbau. Yang pertama, sebagai wadah untuk meningkatkan harga jual kerbau sehingga dapat meningkatkan perekonomian peternak. Yang kedua, pada acara pacu Jawi banyak bermunculan para pedagang sehingga dapat meningkatkan perputaran roda ekonomi yang dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, acara pacu kerbau dapat menjadi sarana sosialisasi dan juga hiburan bagi masyarakat yang selalu ditunggu-tunggu. Yang keempat, sebagai alat tradisi masyarakat di mana akan terjadi prosesi adat sebagai akulturasi nilai-nilai adat di tengah masyarakat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pacu kerbau adalah nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini tercermin dalam pacu kerbau di mana masyarakat dan panitia bekerja sama agar pacu kerbau dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, nilai ketertiban. Nilai ketertiban tercermin pada saat peserta dengan sabar menunggu giliran kerbau-kerbau pacuan mereka untuk berpacu. Yang ketiga, nilai seni. Nilai seni yang tercermin dalam pacuan kerbau adalah permainan dari anak nagari melakukan tari piring, telempong, dan agwang bana. Kesenian tradisional Minangkabau ini mengiringi pacuan kerbau tersebut. Hal ini dapat dilihat pada saat musik telempong mengiringi tarian piring dan pada saat Nini Mama berdialog dengan menggunakan papatah pepiti yang dialungkan sebagai berdendang dengan kata-kata penuh makna. Dan yang terakhir yaitu nilai agama. Nilai agama yang tercermin dalam pacuan kerbau ini adalah ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang mereka dapatkan